hutang nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kadipaten Jipang atau lengkapnya Jipang Panolan ini cukup mengharu biru, sangat kental intrik suksesi kekuasaan yang berdarah-darah dan mengharu biru. Dulunya kadipaten yang berkedudukan di desa Jipang yang berada di persis di tepi Bengawan Solo terbilang cukup ramai. Selain sebagai pusat pemerintahan di bawah pemerintahan Arya Penangsang, sang Adipati Jipang ini juga sebagai bandar perdagangan yang terbilang cukup ramai pada masanya. Meski statusnya adalah sebuah kadipaten, sejatinya Jipang Panolan adalah kerajaan dalam kerajaan. Karena Jipang adalah kadipaten perdikan yang berkuasa penuh untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Memang secara administratif di bawah kekuasaan Demak, tapi Jipang tidak ada kewajiban untuk membayar upeti atau pajak pada kesultanan yang berpusat di pesisir utara Jawa tersebut. Untuk mengetahui selengkapnya, silakan simak video ini. Namun sebelum Anda menyimak video ini, silakan bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Terima kasih untuk Anda yang sudah tekan tombol subscribe dan menyalakan tombol loncengnya. Sekarang, mari kita simak video ini. Untuk menghasilkan suara yang lebih jernih, silakan gunakan headset Anda. Selamat menikmati hidangan ini. Salah, maksudnya selamat mengikuti. Check it out. Dalam mitosnya, konon Arya Penangsang ini terbilang sangat sakti. Selain karena keris pusakanya, yakni setan kober, Adipati ini juga mempunyai kuda yang konon juga kebal senjata apapun. Saking saktinya bahkan Joko Tingkir pun harus berpikir ulang untuk langsung berhadapan dengannya. Sisa petilasan Kadipaten Jipang Panolan setelah dihancurkan oleh Pajang yang masih ada hingga sekarang antara lain petilasan Semayam Kaputren, petilasan Bengawan Sore, dan petilasan masjid. Selain itu ada juga makam kerabat Kadipaten, waktu itu disebut makam Gedong. Di dalam area makam tersebut terdapat makam Raden Bagus Sumantri, Raden Sosrokusumo, Raden Ajeng Sekar Winangkrong, dan Tumenggung Ronggo Atmojo. Kurang lebih 20 meter di tepian Bengawan Solo terdapat makam Santri Songo yang dibunuh karena diduga mata-mata Pajang. Nah, di antara kesembilan makam tersebut menurut kuncennya, ada beberapa nama yang dikenal yaitu Raden Bagus Sulaiman, Ismail, dan Sulastri. Terbukti petilasan ini banyak juga dikunjungi para peziarah. Peziarah yang datang ke lokasi ini tidak hanya penduduk sekitar Blora dan sekitarnya saja, namun juga ada yang datang khusus dari Surabaya, Jakarta, bahkan dari Kalimantan pun ada. Mereka datang dengan berbagai maksud. Ada yang sekedar ingin mengunjungi dan melihat dari dekat peninggalan sejarah zaman Mataram Islam ini. Arya Penangsang adalah merupakan putra dari Pangeran Sekar ke-8, adik dari Sultan Demak yang kedua, Pangeran Pati Unus, dan merupakan anak kedua dari Raden Patah, Sultan pertama dari Kesultanan Demak. Pati Unus hanya sebentar saja menjadi raja di Demak, karena ia kemudian gugur ketika memimpin pasukan yang mencoba mengusir sepasukan bangsa Portugis yang menguasai Malaka. Karena Pangeran Sekar ke-8, adik kedua dari Pati Unus, juga meninggal. Akhirnya yang menjadi raja selanjutnya adalah Pangeran Trenggono, putra ketiga Raden Patah. Menurut cerita,
Pangeran Sekar ke-8 ini meninggal di tepi sungai yang dibunuh oleh prajurit suruhan Pangeran Trenggono, adiknya sendiri, dan ia menghanyutkan anaknya Arya Penangsang yang masih bayi ke sungai agar selamat. Karena peristiwa konspirasi ini, posisi raja di Demak kemudian diambil alih oleh Sultan Trenggono. Singkat cerita, bayi yang dihanyutkan bapaknya ini kemudian ditemukan Sunan Kudus. Ia dinamai Arya Penangsang karena saat ditemukan bayi tersebut tersangkut pada tumbuh-tumbuhan di pinggir sungai Penangsang atau Temangsang atau tersangkut. Setelah dewasa, Arya Penangsang menjadi Adipati Jipang dan berebut kekuasaan bekas kerajaan Demak dengan Raja Pajang Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir yang memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang. Jaka Tingkir atau Mas Karebet ini hanya merupakan menantu dari Sultan Trenggono. Dalam peperangan ini banyak terjadi peristiwa yang hingga kini masih melegenda di masyarakat Jipang. Konon dalam perang itu untuk pertahanan digalilah semacam parit yang mengelilingi Jipang, lalu dihubungkan dengan Bengawan Solo hingga terbentuk lingkaran sungai mengelilingi pusat Kadipaten Jipang. Pada sore hari karena pengaruh gravitasi bulan, air Bengawan Solo pasang sehingga parit yang mengelilingi Jipang tadi menjadi penuh. Oleh karena itu, parit ini dinamai Bengawan Sore. Dan mitosnya, parit tersebut juga diberi semacam kutukan bahwa siapa yang menyeberanginya akan celaka. Dan akhirnya kutukan itu memakan tumbalnya yang justru menjadi bumerang bagi Arya Penangsang sendiri. Dengan cerdiknya, Ki Juru Mertani, seorang penasehat militer pasukan Pajang, menyuruh prajuritnya menunggangi kuda betina di luar sungai Bengawan Sore. Dan saat itu juga Arya Penangsang yang sedang menunggangi kuda jantannya yang terkenal Gagak Rimang sedang berada di sisi lain Bengawan Sore. Kontan saja si Gagak Rimang langsung berlari tak bisa dikendalikan oleh Arya Penangsang menyeberangi Bengawan Sore karena tertarik dengan kuda-kuda betina yang ditunggangi prajurit Pajang. Akhirnya terjadilah kejadian pilu tersebut. Terjadi peperangan sengit Arya Penangsang dengan Sutawijaya, salah seorang senopati Pajang yang membawa tombak pusaka kerajaan Demak, tombak Kiai Pleret. Sebenarnya Sutawijaya itu sendiri adalah masih terbilang keponakan Arya Penangsang dan pada waktu itu masih muda sekali, sehingga Arya Penangsang setengah hati meladeninya dan hanya menangkis serangan-serangan bocah ingusan tersebut dengan tangan kosong. Tanpa menghunus keris saktinya, keris setan Kober. Dan dengan tombak Kiai Pleret, Sutawijaya dapat merobek perut Arya Penangsang. Tetapi dengan kesaktiannya, Arya Penangsang meskipun perutnya robek dan ususnya terburai keluar, tidak sedikit pun merasa kesakitan. Dengan santainya, dia mengalungkan ususnya yang terburai pada gagang keris di pinggangnya. Dan dengan kesaktiannya juga, Sutawijaya dapat dikalahkan. Namun, Arya Penangsang tidak berniat membunuh keponakannya tersebut. Yang diincar adalah Joko Tingkir, musuh kebuyutannya. Karena Ki Juru Mertani yang sangat cerdik mencoba memprovokasi Arya Penangsang untuk membunuh Sutawijaya. Akhirnya Arya Penangsang terprovokasi juga dan mencabut keris saktinya setan Kober tersebut. Arya Penangsang lupa bahwa ia masih mengalungkan ususnya di keris tersebut hingga akhirnya ususnya terpotong lalu meninggal. Tubuhnya lalu dibawa lari oleh kudanya dan lari entah kemana
Hingga saat ini tidak ada yang tahu pasti di mana sebenarnya kuburan Arya Penangsang. Seperti diketahui dalam sejarah, Sutawijaya di kemudian hari akhirnya menjadi raja pertama Mataram Islam dengan gelar Panembahan Senopati. Dan setelah kekalahan itu, tampaknya Jipang tak lagi menjadi pusat kadipaten. Dan sekarang Jipang hanya sebuah desa yang tanahnya begitu subur karena Bengawan Solo yang setiap kali selesai banjir meninggalkan lumpur humus yang subur. Sisa-sisa keraton Kadipaten Jipang saat ini masih begitu menyimpan keangkeran, terlihat dari makam gedong yang dikelilingi pohon-pohon besar yang begitu lebat yang sudah berumur ratusan tahun. Dan beberapa makam yang dikelilingi kain mori putih terlihat sangat angker meskipun pada siang hari. Sosok Arya Penangsang sebagai penguasa Jipang Panolan sangat dihormati masyarakat Jipang. Karena rasa hormat itu pula warga setempat sampai tidak berani membicarakan tentang adipati ini yang dibunuh oleh Danang Sutawijaya. Ada beberapa pantangan yang tidak boleh dilanggar saat berkunjung ke makam. Pantangan tersebut antara lain dilarang membawa benda-benda apapun yang ada di lingkungan makam, bahkan secuil tanah sekalipun. Kita dianjurkan untuk uluk salam terlebih dahulu saat masuk makam dan tidak boleh tinggi hati atau menyepelekan hal-hal yang ada di komplek makam kalau tidak ingin kualat. Mitos-mitos lain yang berkembang di masyarakat Jipang terkait dengan Arya Penangsang ini, misalnya ada cerita yang mengatakan bahwa sesekali aliran sungai Bengawan Solo yang berada di sekat makam airnya berwarna merah darah. Darah itu diyakini berasal dari darah Arya Penangsang saat terluka terkena tombak Kyai Pleret. Dan tak hanya itu, sesekali terdengar ringkikan kuda tunggangan sang adipati Gagak Rimang di sekitaran Bengawan Sore. Konon di bekas Bengawan Sore tersebut ada pohon kelapa yang dulu ada tempat tambatan si Gagak Rimang. Mitos lain yang tabu bagi masyarakat Jipang adalah menanggap ketoprak dengan lakon yang mengambil peran Arya Penangsang bisa sangat berbahaya. Batur sedulur sekampung dan kisah tentang Arya Penangsang. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda memiliki pendapat yang berbeda atau ingin melengkapi, silahkan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Matur nuwun.